Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nita Susniatin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri pada refleksi atau pencerminan. Kita lihat gambar di samping. Di sini ada Ayu yang sedang berdiri bercermin. Kemudian amati apakah posisi Ayu dan bayangan pada cermin itu bentuk dan ukurannya sama. Apakah jarak Ayu ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin? Nah, dalam matematika, posisi Ayu dan bayangannya termasuk transformasi geometri jenis refleksi. Jadi, bagaimana bentuk refleksi pada bidang koordinat? Yuk kita lihat bentuk refleksi. Refleksi atau pencerminan merupakan transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat cermin. Di sini ada objek, kemudian ada cermin, kemudian di sini bayangan. Jadi, bayangan dan objeknya itu sama ya. Jadi bentuk objek sama dengan bentuk bayangan. Yang selanjutnya adalah jarak. Jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Kita bisa perhatikan. Yang pertama, bentuk objek sama dengan bentuk bayangan. Objek dan bayangan bentuknya sama. Kemudian yang kedua, jarak ya. Jarak ini, jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Objek ke cermin sama dengan bayangan ke cermin. Jaraknya ini. Kemudian yang selanjutnya adalah garis yang menghubungkan objek dengan bayangan tegak lurus dengan cermin. Jadi garis yang menghubungkan objek dengan bayangan itu tegak lurus dengan cermin. Refleksi yang pertama adalah terhadap sumbu X, yaitu di sini misalnya kita punya titik A, X, Y, direfleksikan terhadap sumbu X ini ya. Sumbu X-nya berarti bayangannya atau refleksinya adalah aksen. Menjadi X aksen, Y aksen. Hasilnya seperti apa? Jadi ini adalah X, min Y, karena Y-nya dia ada di bawah ya. Jadi Y-nya negatif. Kalau bentuk matriks seperti apa? Kita lihat. Kalau dia terhadap sumbu X atau hasilnya tetap X, Y seperti ini, X dan Y ya, berarti dia matriksnya adalah identitas. Kemudian karena Y-nya negatif berarti ini adalah negatif. Jadi yang atas ini adalah X, yang bawah Y. Karena Y-nya negatif berarti satunya di sini negatif. Tinggal kita kalikan, ini adalah titik awalnya. Yang selanjutnya, refleksi terhadap sumbu Y. Bentuknya adalah misalnya saya punya titik A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, berarti ini sumbu Y. Hasilnya adalah di sebelah kiri. Jadi ini X aksen, Y aksen. Hasilnya seperti apa? Jawabannya adalah min X, Y. Jadi yang negatif adalah X-nya, karena kan X-nya di sebelah kiri itu negatif. Untuk matriksnya, karena ini masih X, Y berarti masih identitas, X-nya negatif, berarti yang di sini dikasih negatif. Yang selanjutnya adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Bentuknya seperti apa? Misalnya saya punya titik A, X, Y, kita refleksikan garisnya Y sama dengan X, berarti ini. Ini adalah garis Y sama dengan X. Hasilnya, karena ini harus sama ya, jarak A ke cermin, A ke garis refleksi terhadap A aksen itu kan sama, berarti ketemulah X aksen, Y aksen. Hasil pencerminannya adalah Y, X. Karena Y, X matriksnya berbeda. Nah, kita lihat. Karena Y, X berarti bukan identitas, tetapi diagonalnya ini berbeda lagi. Beda ya, ini kan X, Y jadi identitas. Nah, sekarang karena Y, X berarti tempatnya pun kita balik Y, X. Tetap yang atas adalah X, yang bawah Y. Yang selanjutnya adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Kita lihat bentuknya. Di sini saya punya titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Jadi ini Y sama dengan min X. Berbeda ya dengan tadi. Y sama dengan min X. Min X-nya di sini. Ini min X. Kemudian hasilnya adalah X aksen, Y aksen. Kita lihat hasilnya. Dapatnya adalah min Y, min X. Kemudian untuk matriksnya berarti, nah ini karena bentuknya adalah YX berarti dirubah posisinya. Kemudian Y-nya negatif, X-nya juga negatif.
Yang selanjutnya adalah refleksi terhadap titik asal. Nah, titik asal adalah 0,0, saya punya titik A, X, Y direfleksikan terhadap 0,0, berarti hasilnya adalah X aksen, Y aksen, bentuknya jadinya adalah min X, min Y. Bentuk matriksnya, karena ini, kenapa berbeda dengan yang ini? Karena ini X, Y, berarti tetap dia diagonal utama atau dia identitas. Tetapi karena X-nya negatif, ini negatif, Y-nya negatif, di sini juga negatif. Semoga bisa dipahami. Yang selanjutnya adalah refleksi terhadap garis X sama dengan A. Ini berarti X-nya yang kita potong. Garis X sama dengan A berarti garis sumbu X-nya yang kita potong. Saya punya titik A, X, Y, kita refleksikan terhadap garis X sama dengan A, nanti berarti bergesernya sejauh mana? Ini. Jadi A aksennya adalah 2A min X, Y. 2 itu sudah pasti ya, jadi ini rumus, A-nya dapatnya dari ini, X-nya berapa sama dengan A ini, dikurangi X, X ini adalah soal, titiknya awalnya, kemudian Y-nya ini adalah juga titik awalnya. Jadi Y-nya tidak berubah, karena kan dia tetap di sini ya, Y-nya tidak berubah. Yang selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan B. Ini ada titik A, X, Y, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan B, berarti yang dipotong adalah sumbu Y-nya, Y sama dengan B, hasilnya adalah X aksen, Y aksen, yaitu X aksen, Y aksen maksudnya adalah X, 2B min Y. X-nya tetap, kenapa tetap? Karena sumbu X-nya dia tetap ya, tidak berubah dari di sini menjadi ini. Kemudian yang berubah adalah Y-nya. Y-nya awalnya adalah ini, kemudian berubah. Y-nya berapa? 2B min Y. 2 kali B yaitu kali sumbu Y-nya ini dikurangi Y. Jadi Y-nya adalah dari titik awal. Jadi X-nya tetap 2B min Y yang berubah. Matriksnya karena dia tetap X, Y, makanya diperoleh tetap identitas. Kemudian yang negatif adalah yang Y-nya ini. Y-nya negatif berarti di sini negatif. Kemudian yang terakhir adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X tan alfa. Rumusnya diperoleh adalah X aksen, Y aksen. Dengan X aksen adalah X cos 2 alfa plus Y sin 2 alfa. Kemudian Y aksen adalah X sin 2 alfa dikurangi Y cos 2 alfa. Nah, ini adalah untuk matriksnya, berarti cos 2 alfa, sin 2 alfa, sin 2 alfa, min cos 2 alfa. Contoh soal, ini ada 7 contoh soal, semoga bisa membantu pemahaman. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, pembahasan nomor 1, tentukan hasil refleksi A 2,5 terhadap sumbu X. Kita ingat rumusnya bahwa sumbu X adalah A aksennya adalah X, min Y. Berarti jawabannya adalah 2, min 5. Kalau misalnya 5 ini negatif, berarti min Y berarti jadinya positif. Karena ini sama-sama positif, X, min Y berarti 2, min 5. Sekarang untuk nomor 2, tentukan hasil refleksi titik A 2,5 terhadap sumbu Y. Memang sengaja saya memakai angka yang sama biar semoga bisa lebih paham gitu ya. Sumbu Y berarti aksennya adalah min X, Y. Diingat kalau sumbu Y berarti yang negatif adalah X-nya. Jawabannya adalah min 2,5. Yang ketiga, tentukan hasil refleksi titik A 2,5 terhadap garis Y sama dengan X. Ini logikanya Y sama dengan X berarti kan dibalik. Jadi hasil refleksinya adalah Y, X. Awalnya kan X, Y ya yang namanya titik. Kemudian menjadi Y, X berarti kan dibalik. Jadinya adalah 5,2. Yang nomor 4, tentukan hasil refleksi titik A 2,5 terhadap garis Y sama dengan min X. Ini maksudnya adalah dibalik dan diingkari. Berarti hasil bayangannya adalah min Y, min X. Kemudian jawabannya adalah min 5, min 2. Nomor 5, tentukan hasil refleksi titik 2,5 terhadap titik asal. Maksudnya titik asal itu adalah 0,0. Berarti menjadi min X, min Y. Jawabannya adalah min 2, min 5. Nomor 6, tentukan hasil refleksi titik A 2,5 terhadap garis X sama dengan 3. Berarti, karena X sama dengan 3, rumusnya adalah 2A min X, Y. Y-nya tetap.
Jadi yang kita hitung adalah 2 kali 3. 3-nya dapatnya dari mana? Dari X sama dengan 3 ini. 2-nya ini adalah asli ya, ini adalah rumus. Yang min 2-nya ini adalah yang X. Jadi kita peroleh 2 kali 3, 6 dikurangi 2 itu 4,5. Contoh soal yang terakhir, tentukan hasil refleksi titik A 2,5 terhadap garis Y sama dengan 3. Berarti yang berubah adalah Y-nya. X-nya tetap 2B min Y. Kita lihat berarti 2,2 kali 3. 3-nya dapatnya dari 3 ini. 2-nya ini adalah rumus. Kemudian min 5. Y-nya 5. Jawabannya adalah 2,1. Satunya dapat dari mana? 2 kali 3, 6 dikurangi 5. Latihan ini ada 7 soal. Semoga bisa menambah pemahaman kita. Dari 7 soal ini titiknya berbeda-beda, jadi silakan dikerjakan. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.